Pernah nggak sih lo, Din, ngalamin di komplek ya, terutama karena tinggal di klaster gitu kan ya, di komplek perumahan. Terus pas mau lewat itu separuh jalan tuh dipakai parkir, entah mobil, entah motor gitu ya, dipakai parkir, yang bikin kita itu kayak agak susah manuver gitu loh. Padahal kalau kita mau masukin mobil ke dalam rumah ya, maksudnya kayak apa sih, parkiran kita sendiri gitu ya, carport kita. carport gitu, itu butuh semacam kayak, ya tentunya kita nggak bisa ya, namanya mobil butuh kayak apa sih, ancang-ancangnya ancang-ancang dulu. gitu kan. Nah kadang-kadang tuh aku suka mikir, ini yang parkir ngerti nggak ya kalau masuk mobil itu bukan kayak kita mindahin Hot Wheels ya, siap manuver gitu masuk gitu kan. Jadi ada gitu. Terus kadang juga yang serba salah itu parkirnya udah kayak ujian SIM. Gimana maksud lo? Ribet Zigzag. gitu. Oh, oke. Zigzag ya Oh, Bu iya, gitu. iya. Pokoknya kalau parkir udah satu mulai di kiri, yang depan iya. kiri dong gitu. Ini enggak, nanti jeda satu rumah dia parkir di kanan. Terus jeda depan ada motor di kiri. Bener-bener tuh ujian SIM aja lewat gua rasa dengan urusan yang namanya parkir di ya urusan pertetanggaan lah gitu. Kalau lo ada cerita seru apa di rumah tetangga deh? Kayak gitu. Tapi gue pernah yang lebih parah, kanan kiri. Jadi gini, kayaknya pertama yang di kanan itu bukan orang situ. Nah. Maksudnya rumahnya tuh nggak di situ. Gue nggak tahu tamu atau gimana. Sering gitu tuh. Nah, yang di sebelah kiri itu depan rumahnya. Jadi dia kayak yang kanan kan udah duluan nih, tapi dia kayak nggak peduli, bodo amat, ini kan rumah gua, lu yang salah. Jadi dia tetap parkir di kiri, dan itu dalam posisi yang sampai mobil nggak bisa lewat. Jadi harus memutar. Nah, Ya itu gimana ya, Nah, gue nah, mau itu- marah sama yang punya rumah juga. Ya oke, dia bisa bilang ini kan rumah gua, tempat gua parkir setiap hari gitu. Mungkin tamunya yang salah, tapi gimana ya, masa lu nggak mau tahu sama kebutuhan orang sekitar? Taulah tuh kalau kayak gitu tuh. ada lagi itu aku tuh pernah, karena kita pulang udah lumayan malam, di atas jam 9-an lah gitu ya. Otomatis tuh yang punya rumah kayaknya juga udah gelap dia. Apa jangan-jangan udah tidur gitu. Tapi itu bener-bener gue tuh nggak bisa lewat. Kalau gue harus mundur itu agak ribet juga gitu. Belum lagi di belakang juga udah ada parkiran mobil yang lain gitu ya, yang mana pada nggak masukin ke carportnya, atau punya mobil lebih dari satunya diparkir di jalanan. Aduh udah deh. Nah sering juga nih gini nih, sebenarnya gue tuh nggak masalah ya kalau memang ada tetangga mau parkir di sebagian jalanan ya walaupun jalan itu milik umum gitu, Selama masih walaupun bilangnya gini, ini kan depan rumah gue juga ya kan, oke lah, tapi tolong dong sisa jalanan itu nah ya kan, iya, sisanya itu Exactly. diperhatiin yang muat buat orang lewat, yang nyaman, jangan semacam jembatan apa tuh namanya? Takut ya nyebut. jangan nanti kena semprit loh. Semacam kayak ujian banget, Bener, mepet. Nah, masih mending kalau dia tuh nyisain tempat gitu ya. Itu bagaimanapun jalan buat apa sih gunanya? Bukan buat parkir. Tapi kalau lu emang harus parkir, ya jangan sampai fungsinya untuk jalan jadi ketutup kan. iya, nggak jangan pakai lucu. alasan ini kan jalan depan rumah gua. Lah, tapi ya kan namanya tetep aja jalan umum gitu iya. kan. Nah, yang seru lagi nih, pernah udahlah separuh dipakai parkir. Sisanya itu namanya di komplek kan pasti banyak tanaman ya. Oh. Nah, itu tanaman itu menjuntai-juntai, bikin gemes gitu loh. Maksudnya ketika kita lewat, kita jadi harus ada yang sampai harus ibarat kata udah semacam kita kayak di gunung kali ya, buka jalan nih. Nebang apa? Potong-potongin dulu gitu, lebay banget. Tapi kayak ya Kayak jadi nabrak-nabrak tolong dong, gitu ya. Kalau emang separuh jalan mau dipakai, Nah, mboknya sisanya lo rapiin biar orang lewat itu enggak. Aduh, gue nggak kebayang ya, sepanjang lewat itu kan kesel ya sama tetangga ya. Bisa ya tenang gitu. Bayangin itu abis gue lewat kan ada orang lain lewat, apakah nggak kesel juga gitu? iya, tapi kan yang rumit dalam bertetangga itu kalaupun kita kesel gitu ya, terus gimana ya? Nah. Maksudnya kalau lu konfrontasi Susah ke itu. depannya ngeri gak enak gitu. Tapi kalau lu diem aja ganggu. Dan tetanggaku saudaraku katanya. Ya benar Ya, sih ya.
Kan karena katanya kita paling deket sama mereka ya. Nanti kalau ada apa-apa yang paling duluan tetangga daripada sibling kita yang jauh gitu mungkin ya. Kalau ada apa-apa paling kita duluan, butuh bantuan dadakan ya kan katanya sama tetangga gitu. Ya agree sih, cuma kan gimana ya? Gini deh, itu kan tetangga tuh kan manusia lain ya. Manusia lain yang dibesarkan dengan cara berbeda gitu di keluarganya, belum lagi kalau asal daerahnya beda, beda budayanya juga. Ya otomatis adalah ya gesekan-gesekan, tapi bingung gak sih lu gimana ngatasinnya? Banget, ini urusan parkir itu kalau kita ngikutin sosmed aja suka lucu-lucu tuh kan info-infonya. Siap beli, siapin parkir dong gitu-gitu. Dan kadang-kadang ternyata pemahaman tentang parkir nggak semuanya ngerti gitu kan. Kayak tadi juga ancang-ancang mobil itu harus diperhatiin, kan nggak mungkin itu mobil kayak patah bisa masuk langsung gitu kan. Terus motor kalau parkir kadang yang apa ya, semacam miring-miring gitu loh. Jadi bener-bener ujian banget deh lewatnya. Nyenggol dia jatuh itu motor, nanti kita yang diomelin, dianya parkir mending yang tahu nggak lo yang lebih kebayang nggak yang lebih rumit? Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang quote unquote baik, orang yang suka bergaul, orang yang suka populer bagi-bagi makanan di grup di komplek gitu ya. Gimana dong ya, maksudnya masa lu mau marah-marah yang ada lu jadi antagonisnya? Nah, itu susahnya lagi kalau kompleknya juga pakai sistem kemungkinan ini kebanyakan lah ya di pertetanggaan itu ada yang namanya populer dan gak populer. Ada yang kayak mendominasi gitu kan ya. Terus ada gengnya gitu, geng yang mendominasi itu siapa-siapa aja. Itu bahaya kalau kita kemudian mungkin kita tuh bukan protes sebenarnya ya, cuman kayak berpendapat bahwa harusnya begini-begini dong gitu kan. Tapi kan kesannya seolah nih dikira menyerang. Iya. Dan kemudian karena dia mungkin punya banyak geng gitu ya. Kemudian turunlah teman-temannya dan jadinya kita yang niatnya baik menjadi tidak baik gitu loh Dian. Jadi kayak diserang. Dan rumitnya itu kan gimana ya? Pindah rumah kan gak semudah itu. Jangankan lu beli, lu ngontrak aja kan gak bisa yang tetangganya nggak seru, pindah kan nggak segitu gampangnya. Apalagi kalau tuh rumah lu beli, terus lu nggak cocok sama tetangga atau pindah kan nggak bisa semudah itu. Susah. Ya itu rumitnya di urusan tetangga. Walaupun atau kayak gini deh, kayak gue tuh sulit banget bergaul gitu ya. Apa ya orang bilang introvert lah, whatever lah namanya. Tapi gue kurang suka hangout rame-rame gitu. Terus gimana ya, maksudnya di kalau lu pakai tolak ukur bertetangga itu harus saling apa sih kumpul-kumpul gitu. Gue jelas termasuk tetangga yang buruk. Dan juga ada tipe yang namanya manusia yang beragam ya Din. Gitu. Jadi ada tipe yang gini deh. Ini mungkin gue juga nih. Gue tuh nggak nyaman untuk misalkan ketemu orang baru langsung ngobrol panjang lebar sama atau memulai obrolan. Ini agak-agak kaku gitu tipe orangnya. Jadi kayak jadi nggak bisa tuh gue kayak zaman dulu tuh mungkin kalau kita sering nonton zaman dulu sinetron sore-sore ngumpul sambil nemenin anak makan. Aduh asli gue itu bisa takut Din datengin kelompok orang yang kelihatannya sudah solid terus lu baru tahu datang gitu tuh bukan aku banget, dan aku takut yang kayak gitu. Maksudnya bukan orang-orang itu jahat, enggak ya, itu termasuk fobia sosial nggak sih kita nih, termasuk fobia sosial nggak sih? Tapi bukan berarti kita nggak mau berteman. Nah itu dia ya kan? gue bukan maksudnya kalau misalnya kita ketemu di satu tempat terus ngobrol aja gue bisa. Terus kalau misalnya ada tetangga yang butuh bantuan, insya Allah deh gue ready ngebantu gitu. Kalau memang ada yang bisa gue lakukan. Tapi kalau disuruh hangout bareng atau kan suka ada tuh ya yang sampai outing bareng atau apa. Kenapa gue susah banget? Gak jauh-jauh outing deh Din, kayak acara 17-an. Ya enggak? Komplek pasti ada acara 17-an. And then nanti dibilang gini, ayo kita ikut jalan sehat. Wah itu setengah mati tuh aku untuk mau keluar. Karena apa? Karena aku kebanyakan nggak terlalu akrab. Jadi aku tahu nih si A rumahnya ini, si B rumahnya ini. Tapi kemudian untuk datang berhahaha itu nggak nyaman. Jadi bukan berarti aku benci atau nggak suka. Enggak gitu. Justru karena emang nggak bisa. Jadi
punya 1-2 yang akrab, and then sampai harus janjian loh. Kamu datang kan, kalau kamu datang aku baru mau nongol loh. Jadi emang ke tetangga itu kita ngelihatnya ya bukan aku sombong gitu. Jadi misalkan, wah kamu tuh jarang keluar ya, nggak mau ya keluar. Aduh, gimana ya? Nggak mau bergaul. Nggak mau gitu. bergaul. Kalau nggak disamperin nggak mau keluar. Iya. Waduh, itu gimana ya? Lu pilih gini deh, lu pilih mana? Tetangga yang ramah, akrab, sering ngobrol kemana-mana tapi parkir sembarangan, atau yang kayak kita berdua nih, males nongkrong, males tapi insya Allah ready ngebantu kalau memang kita bisa bantu. Kalau gitu. kita bisa bantu mah kita bantu. Dan yang pasti kita nggak comelin orang, nggak ngambil hak orang. Iya, dan pengertian bahwa ini tuh kita tinggal di komplek ini sama-sama. Ya kan, jalanan itu punya sama-sama. Dan kita itu ibarat kata yang daerah privacy kita sebenarnya itu hanya area rumah kita persis, benar-benar yang dalam rumah aja. Begitu udah jalanan tuh sebenarnya udah milik bersama. Sebenarnya sama di komplek itu kan jalanan mau selebar apapun, ketika sudah ada pohon, dan pohon itu kan nggak tumbuh sendiri. Ya mungkin kalau 1 banding berapa mungkin ada tau-tau tumbuh rambutan, mungkin ada yang lempar biji rambutan, tapi kan itu bertahun-tahun banget gitu. Intinya pohon itu ada yang nanem. Nah, kadang-kadang tuh aku tuh sangat cerewet ya, mungkin beberapa kali tuh aku termasuk yang kayak menyuarakan gitu, dirawat, atau kalau udah terlalu rimbun itu tolong dirapikan. Karena aku nggak kebayang loh kalau misalkan kan sempet ya area sini itu kena angin sampai roboh. Nah itu termasuk pohon yang sesungguhnya tumbuhnya bukan di depan rumah aku. Tapi aku merasa kayak karena jatuhnya ke depan rumah aku, ya udah aku turun tangan tebang gitu. Tapi kan ada aja orang-orang merasa kayak ya udah tunggu aja, pegawai komplek kan ada tuh yang bagian bebersih gitu ya. Itu agak gimana ya, kadang-kadang kita kayaknya ya namanya jalanan kan sama-sama ya gitu. Intinya sih emang harus perhatiin juga sih kalau nanam pohon ya, mulai dari listrik ya kan. Basicnya tuh kan perhatikan hak orang lain. Kita tuh ngelanggar hak orang lain apa enggak kayak gitu. Itu kayak yang susah masih. Iya, tapi itu juga nggak hitam putih. Lu kayak misalnya nih ya, tadi tuh renovasi, tetangga yang renovasinya nggak selesai. Terus lu bilang gimana kalau dananya terbatas, Din. Jadi kadang-kadang dia, ini termasuk gue pribadi juga merenovasi rumah dalam 2 tahap. Dan ada kok tetangga yang nanya renovasi apa lagi. Nah itu kan kita tahu ya, nadanya benar-benar wah dia terganggu gitu. Aku bilang emang ke suami gitu ya, bahwa kamu harus ke rumahnya untuk info bahwa kita ada perbaikan ini karena emang nggak bisa sekalian, karena kita termasuk yang harus ngumpulin budget renovasinya gitu. Maunya sih sekalian ya, dia langsung bread gitu sesuai ideal. Secara capek renovasi. Aduh ya Allah. Iya banget. Iya, maksud gue itu bener-bener deh, apa-apa tuh kita nggak bisa hitam putih. Maksudnya kalau lu ngomong kayak tadi gue bilang kan, patokannya adalah apakah lu mengganggu hak orang lain. Ya gue rasa renovasi kan sedikit banyak mengganggu ya. Debu, nah kalau lu suara tuh. Nah kalau lu sering melakukannya nggak uis-uis, apalagi motong-motong keramik nggak selesai ya Bu, ya kan. Tapi itu memang loh mengganggu. Urusan motong keramik itu termasuk salah satunya adalah rezeki dapet tukang. Ada tukang yang nggak pinter, jadi dia bodoh amat, pokoknya potong aja. Wah itu gemesin banget. Ya another story ya. Another story sebentar nih. Nah kalau ada tukang yang dia suka kayak nggak pinter motong keramik, itu memang harusnya owner lah ya. Paham tipe tukangnya kayak gimana gitu. Emang sekali-sekali harus mantau sih. Cuman yang aku lihat memang ketika renovasi itu yang perlu diarahkan ke tukang itu, toh tukang kan kita yang bayar dong, kita yang punya rumah yang renovasi ya. Gimana caranya semaksimal mungkin itu mengamankan area orang lewat, karena kadang-kadang kalau komplek itu mesti make jalanan, karena emang nggak ada space-nya, kita paham gitu lah. Kita sebagai tetangga sih saling memaklumi aja, karena mungkin nanti gantian kita toh yang renovasi. Nah itu gimana caranya itu tukang tuh diarahkan gitu. Kemudian jam-jam tertentu, biasanya kalau di komplek itu ada peraturan, misalkan lebih dari jam 6 udah gitu, jangan ketok-ketokan orang mau istirahat. Sama mungkin hari Minggu
Hari Minggu janganlah motong keramik ya Allah. Mau istirahat, ngoeng-ngoeng. Itu kan kayak apa ya? Itu kan butuh apa sih, kepekaan ya nggak sih, butuh kepekaan. Jadi apapun kasusnya, kayak mobil tadi, kayak renovasi, lu kan butuh kepekaan ya terhadap sekitar gitu. Nggak bisa main lu salah, lu yang salah. Wah, itu pasti udah jadi konflik, udah jadi berantem jadinya. Dan sekali berantem ya kayak gue bilang, gimana lu berantem sama tetangga abis itu pindah rumah ganti tetangga. Gak semudah itu. Dan kadang-kadang kan nggak mungkin kita ibarat kata nggak berjumpa sekali dua kali ketemuan gitu. Itu kayak gue nggak tahu sih, nggak punya pengalaman. Ada pasti orang yang ngalamin yang kayak berantem sama tetangga tuh gimana ya? Terus setiap hari mesti papasan gitu. Atau mungkin tipe kita Din yang ngerasa nggak enakan. Mungkin ada juga tipe yang ya bodo amat, udah gitu kan, macam-macam. Terus kadang juga ada yang seru itu masalah anabul, Din. Waduh, kocak itu. Ini masalah suka dan nggak suka juga loh kadang-kadang. Iya benar-benar. Ya, kalau zaman dulu ya, dulu gue kecil tinggalnya di Perumnas, tau nggak? Jadi orang tua bisa berantem soal anak. Kocak banget deh, anaknya berantem, orang tuanya berantem. Sekarang ya, gue tinggal di komplek berklaster gitu kan, udah yang enggak lah, masalah-masalah kayak gitu mah udah nggak terlalu ini. Tapi iya bener soal anabul. Oh, mungkin ada yang belum tahu nih anabul. Anak bulu. Alias peliharaan kucing atau anjing. Nah, kalau soal anjing bahkan burung, Win. Burung. Aduh, kalau udah soal burung, aku punya nggak berani bercerita ya. Tapi kalau burung ini agak ngeri karena udah selain dia biasanya mahal-mahal. Ya bener-bener. Kemudian ya namanya burung kan sebenarnya bisa terbang ya. Tapi karena dikandangin lah ya, jadi tentunya kita harus menjadi perhatian khusus karena burung jadinya nggak bisa kemana-mana. Terus ini biasanya penggemarnya bapak-bapak, Din, itu lebih ngeri. Gue mah lebih ngeri berantem sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu dengan kucing kesayangannya, aduh. Nah, sebelum ke kucing nih yang paling rame. Kebetulan aja kita lebih banyak tahu tentang kucing, tapi sebenarnya anjing itu agak sensitif. Oh iya. Ada komplek yang menerima ada anjing, ada komplek yang tidak sama sekali tidak menerima. Ataupun kalaupun menerima tapi ya sering bikin agak ada pergesekan gitu loh. Jadi kalau pengalaman aku di negara bukan Wakanda, sebelahnya Wakanda deh, sebelahnya ya, tetangganya Wakanda merdeka lain-lain. Itu dia agak nggak suka ada anjing sebenarnya, kayaknya lebih mengarah ke sana. Pernah juga gue tuh tapi ngalamin. kan komplek pasti beragam. Iya, dari awal nggak ada ketentuan, ya kan? Kita nggak tanda tangan ketika beli rumah, nggak boleh pelihara. Buat gue gimana ya, nggak adil aja kalau miara yang lain nggak apa-apa terus miara anjing nggak boleh gitu. Kayaknya soalnya anjing itu bener-bener pet, bener-bener binatang peliharaan. Kecuali lu kalau miara harimau ya jangan. Harimau miara harusnya di mana? Ya itu kan menyangkut masalah keselamatan. Tapi kalau melihara yang bener-bener pet kayak kucing dan anjing dan lu punya pertanggungjawaban untuk memeliharanya, ya udah nggak apa-apa mestinya. Artinya kalau kucing boleh, gue sih nggak ngelihat alasan anjing nggak boleh gitu ya. Masalahnya itu, Din, kalau anjing itu secara umum banyak yang takut. Iya sih, emang benar. Nah, tapi sebenarnya seketakutan sendiri ya, ketakutan pribadi kan berarti ada orang yang nggak takut dong. Itu jangan menjadi suatu kayak patokan, menjadi nggak boleh. Kan tinggal pertanggungjawaban yang punyanya aja. Yang punya anjingnya paham kalau misalkan nggak dilepas gitu aja. Nggak dilepas gitu aja tanpa pengawasan atau nggak pakai dia nggak bawa pakai apa tuh tali yang itu leash ya. Nah, karena walau bagaimanapun anjing berbeda dengan kucing, ya kan. Kalau misalkan kita mau bilang tapi itu kucing dibebas liarkan masuk rumah orang, kenapa anjing nggak boleh? Karena beda lah gitu. Aku pribadi suka sama anjing, tapi juga nggak mau kalau anjing ada yang liar kemudian masuk ke dalam rumah, tentunya nggak mau gitu kan. Iya, gue rasa intinya sama aja, adalah pertanggungjawaban ownernya ya nggak sih? Kayak kejadian kucing buang air di rumah orang, itu kan udah jadi kasus juga tuh. Nah sementara gimana ya,
Gimana ya, lucu Nah, juga itu tuh gue kalau kayak gitu tuh. agak kepikiran ya. Pertama, kucing itu ada beberapa yang memang secara sadar diadopsi lah sama ownernya. Entah dia beli, entah dia dapet, entah apa. Jadi dia emang pelihara gitu kan, Din. Nah, harusnya kan memang diperhatikan pupnya di mana. Tapi Din ya, kadang-kadang kucing tuh nggak mau juga pup di rumahnya. Nah, dia pup misalkan di area-area yang umum. Nah, jadi masalah adalah ketika itu di area rumah orang, ya kan? Di rumah orang. Nah, kemudian permasalahan kedua itu kalau kucing liar. Oh iya. Nah, tapi Gua pernah ngomongnya kejadian mungkin juga karena tuh. kesel ya dimaklumi lah kesel ya karena bau. Ngomongnya jadi seolah-olah menuju ke orang-orang yang suka kucing. Yang suka kucing jadi tersinggung gitu kan. Jadi rumit nih, nggak kelar-kelar. Gue pernah punya kucing freelance ya. Jadi ya. sebenarnya Ngekos bukan kalau aku kucing bilangnya. bukan kucing gue, cuma dia suka ke rumah, ya udah gue kasih makan aja, kasihan. Ya, terus orang-orang jadi ngeliatnya kayak, tuh kucing lu tuh habis nyolong ikan di rumah Nah, gua. Lah, kita itu tahu kan nggak tahu kucing juga gua. itu kucing dari mana gitu kan. Ya, aduh, gimana ya, banyak. Emang serba salah nih Iya, ya. bener-bener. Jadi kalau misalkan mau tips-tips supaya dia nggak pup di rumah tuh aku tuh ada sebenarnya, cuma kayak terlalu panjang di sini. Jadi Itu lain lagi. intinya sih kita nggak bisa kayak melarang total ya, karena gini, kadang-kadang anak kecil itu suka banget loh lihat kucing. Iya. Kan nggak mungkin ya anak kita itu kita sterilin Oh, dari lihat iya, binatang. iya. Mungkin aja kita nggak suka sama binatang, nggak apa-apa, tapi belum tentu anak kita nggak suka gitu kan. Dan juga bukan berarti terus jadi pelihara juga kok. Kalau misalkan tetangga ada yang punya kucing lucu atau ada kucing, selama dia tentunya balik lagi lah sama kayak tadi kita ngomongin, saling melihat inilah ya, apa sih Din, pengertian lah, merasa iya, tetangga itu nggak suka di mana gitu. Tapi juga yang nggak suka kucing juga merasa juga nih gitu kan, di Lu gini deh, bagian mana deh gitu batasannya. lu kalau jadi sekarang menurut lu, versi lu, tetangga ideal tuh kayak apa? Apa ya, aduh susah banget ya sebenarnya. Kayaknya nggak susah, saling pengertian aja udah. Iya kan, Kadang gini ya, simple lah. rumah gue tuh pernah kok dipupin kucing dan gue nggak tahu pelakunya. Ya masa gue marah ke kompleks, siapa yang punya kucing? Exactly. Kucingnya nggak bisa ditanya, Din, lu pup di mana? Kalau kesel ya kesel, tapi masa gue numpahin keselnya ke tetangga gitu kan, kayaknya nggak wise juga. Ya itu dia, makanya nggak hitam putih. Lu nggak bisa bilang orang yang kayak gini nyebelin, orang yang renov seringan nyebelin, orang yang miara kucing nyebelin. Ya lu nggak bisa kayak gitu juga ya. Ya gue rasa sih yang paling penting saling penting itu pengertian yang punya kucing mungkin sebaiknya menyisakan budget untuk disteril ya. Jadi iya. tidak menambah Iya. tidak menambah Itu sih, komunitas. itu sih itu salah satu bentuk pertanggungjawaban lu. Ya, jadi kita saling pengertian ke tetangga supaya dia tidak beranak pinak dan makin banyak yang pup sembarangan. Kemudian ya kalau sudah tua diurus ya. Kalau udah tua tuh kemudian ditanya ini kucing siapa, nggak mau ngaku. Pas lagi jahat lucu-lucunya banget. ngaku gitu kan. Ya, itu lain Aduh. cerita ya Bu ya. Lu sebagai mama kucing lu Iya, melebar. karena aku jadi kayak ini ya, kalau ada panggil tentang kucing jadi terpanggil. Karena banyak anak kos di depan ya minta makan doang dan pergi itu karena udah tua, udah jelek, udah nggak ada yang ngurusin. nggak ada yang ngurus. Jadi ya kan itu bagian dari saya sebagai tetangga, ya udahlah ya dikasih makan gitu. Karena kalau nggak nanti malah dia nakal. Ini gue jadi inget, pernah nggak sih lu baca di sosial media yang orang-orang nyediain sanctuary buat animal gitu, terus diusir sama tetangganya? Oh iya, Nah, ya, itu kan banyak itu tuh. jadi gimana ya? Di satu sisi kalau lu lihat secara simpel kayaknya yang antagonis itu adalah tetangganya gitu. Tapi coba lu mau nggak tinggal bersebelahan dengan orang yang memelihara terlalu banyak puluhan anjing atau Iya. puluhan kucing. Nah, masalah suara aja udah ganggu, mungkin ada baunya juga, mungkin ada. Ya maksud gue nggak sehitam putih itu. Iya, bener-bener. Itu emang bukan berarti kok aku sebagai pecinta kucing atau binatang itu juga kemudian mengiyakan kalau tetanggaku mau ngumpulin kucing Iya. sampai 20 di rumahnya. Itu kan mengganggu banget. Jelas nggak harusnya begitulah gitu ya. Sebenarnya simple, urusan kucing itu adalah kita berbagi biaya untuk kita steril aja lah. Jadi nggak rumit bertambah ya. banyak ya. Rumit nggak rumit sih sebenarnya, itu tadi. Kalau menurut gue tetangga yang baik adalah yang kayak gue. Kayak gue tuh maksudnya
udahlah yang bukan urusan orang kita nggak usah ikut-ikutan. Betul. Dan kasih toleransi aja sama orang. Tapi kalau ada yang bisa kita bantu, ayo kita bantu. Nggak perlu lah sampai kirim makanan tiap hari. Atau kumpul tiap sore gitu, kumpul tiap berarti weekend. kan tipe yang paham juga beda orang, iya. bukan berarti dia sombong. Yang pengertian Gitu kan. kalau setiap orang itu berbeza. Kalau ada yang suka ngumpul-ngumpul gosip-gosip nggak apa-apa. Iya sih. Karena gosip is good. Kalau nggak percaya ya cek cek postingan kita sebelumnya. Lah kok jadi promo. Tapi ya gitulah. Sama sebenarnya mungkin kalau urgent dan emang penting banget tiba-tiba harus ke dokter, aku juga siap lah bantu gitu ya hal-hal kayak gitu. Walaupun aku mungkin jarang nenangga istilahnya. Lu sering nggak dengar ada orang yang ngomong kayak gini, lu sama tetangga nggak baik, ntar lu mati siapa yang ngangkat. Astaga, sampai gitu-gitu Aduh, itu tuh gue tuh pernah denger dari seorang tukang bangunan yang sedang merenovasi rumah seseorang. Terus karena kesel sama tetangganya yang ya mungkin terlalu ini banyak banget protesnya, kemudian si tukang bilang, emang kalau mati gali sendiri gitu kan. Padahal kalau kita bicara udah masalah agama ya itu kewajiban yang hidup. Iya. Yang mati mah nggak ada kewajiban untuk diangkat. Kalau sampai dia nggak diangkat berarti yang salah yang sebenarnya tepat nggak tepat juga komentar begitu kan. Iya emang ya, cuman ya mungkin buat nakut-nakutin supaya orang-orang harus inilah sama tetangga mungkin katanya. Cuman memang at the end sih gue ngerasanya kayak apa ya pakai hati lah. Satu sisi kita kadang kayak harus maklum bahwa tetangga itu nggak harus sama kayak kita. Ya, tapi juga itu poin. Iya, tapi juga kita juga belajar untuk nggak gampang terganggu juga. Iya, benar. Kadang kan gini, ini kenapa ya kok dia diem banget gak pernah nyapa aku? Apakah dia begini, apakah dia begitu gitu kan? Padahal ya nggak apa-apa lah selama nggak saling mengganggu, saling pengertian dan. Iya. Ya udah kita tinggal sama-sama dengan karakter yang berbeda, adik kakak aja beda Din. Itu dia. Orang itu yang dia kagak makanya gue bilang kita bayangin kenal ya, Bo. Udah orang yang nggak kita kenal, mungkin dia dari kultur yang berbeda juga, dengan kepribadian yang berbeda juga, ya masa ya intinya tuh lu nggak bisa memaksakan sebuah standar untuk dipenuhi sama semua orang gitu. Jadi tetangga yang baik tuh harusnya begini A, B, C, rigid gitu, harus kayak gitu. Ini emang Nggak mungkin. Seru banget kalau udah bahas tetangga itu. Kadang-kadang banyak cerita yang amazing sih. Yang apa? Kok bisa begitu gitu. Ada orang kayak gitu. Ada aja gitu. Cuman emang nggak habis-habis. Nanti ceritain ya kalau kalian ada cerita lucu. Gue pernah baca di sosial media gitu, ada yang sampai nyerobot tanah tetangganya. Aduh, ada yang sampai nutup pelan-pelan jalan, nambah tanah. Itu kalau di daerah yang ibaratnya bukan komplek itu tuh pernah kejadian tuh. Aku tahu banget itu. Yang pelan-pelan itu tanahnya bisa nambah sekian senti. Geser-geser. Ya Allah, sebegitunya ya. Dan mungkin ini ada juga yang ini Din, yang bikin ribut. Buangan air. Namanya talang air. Dengan air lucunya itu jatuhnya air ke rumah tetangga. Itu kebangetan sih ya. Itu hebat banget loh. Itu kan ya kayak lu bilang tadi, yang namanya teritori pribadi lu adalah rumah lu, tanah lu dengan segala halamannya, itu teritori pribadi yang udah nggak boleh banget diganggu gugat. Iya dong, jadi ketika bangun rumah ya udah pikirin air buangannya kemana gitu kan. Kalaupun ke jalanan, nah ini yang paling banyak nih Din. Walaupun ke jalanan mungkin tolong dipikirin jangan bikin kayak air terjun juga ya. Jadi ketika kita melintas kita bur gitu kayak disiram sama air apaan gitu pas hujan ya. Emang butuh sedikit merasa apa yang dirasa orang lain ketika sesimpel itu sih gitu kan. Simple sih, kayaknya cuma satu ya poinnya. Lu sensitif terhadap hak orang lain, itu aja ya. Bentuknya tuh bisa macam-macam, bisa. Tapi ini beneran deh Din, kalau emang nggak mulai dari rumah nggak mengerti hak orang lain, kemana-mana deh. Itu tuh kita pasti ngobrolin tuh parenting. Bener loh, parenting adalah core dari segalanya, dari kehidupan bertetangga hingga kehidupan bernegara. Beneran serius ini kan? Seru nih nanti jadi obrolan yang lagi rame sekarang adalah carpet pink ya. Carpet pink? Oh iya.
tahu gua di Wakanda juga itu. Iya, aduh itu aneh bin ajaib. Tapi ya udahlah ya, kita sudahi dulu obrolan kita tentang tetangga. Kalau kalian punya cerita lucu tetangga ya, boleh dong share ke kita Cerita ya. tragis juga boleh. Lucu yang lucu. Lucu aja. Oke, dadah. Oke, dadah.